Seperti kemarin kejadian yang di Bandara Sudiatmo, itu dari CCTV itu kita bisa lihat kecepatannya dia berapa. Oh iya. Sehingga pada saat dia melambung ke kanan, dia kaget karena terlalu nekuk, akhirnya dia banting lagi karena gaya sentrifugal. Iya. Kita menggunakan HT Hytera ya. Hytera itu dari jauh. itu dari seluruh Indonesia bisa Indonesia masuk. bisa aja. Ya. Tentunya sesuai dengan tagline dari Bapak Kapolri kan, Oh, tagline-nya bahwa ada, Jenderal? tagline-nya ada. Siap. Mudik aman, Mudik aman. keluarga nyaman. Oh, Keluarganya. Nah, itu tagline dari Bapak Kapolri. Ladies and gentlemen, we about to take this shit to another level. We don't give a damn if you're ready or not. Let me present to you the finest, the dopest. Selamat datang di STIK Podcast, tempat kita membahas segala hal yang berhubungan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, termasuk pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalamnya. Bersama saya Muhammad Idris dan rekan saya Jimmy Farid Ma'ruf. Jadi, kali ini kita kedatangan tamu spesial, Idris. spesial. Siapa beliau? Jadi beliau ini yang paham terkait lalu lintas dari skup nasional se-Indonesia, Idris. Oh, se-Indonesia. Se-Indonesia. Tahu semua. Tahu semua. Siapa beliau? Jadi langsung aja, Idris ya. Beliau adalah Pak Dirgakum Korlantas Polri, Pak Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Selamat datang, Jenderal. Pagi. Selamat pagi, Jenderal. Terima kasih telah meluangkan waktu, Jenderal. Ya, Ya, pasti beliau sibuk, apalagi dalam suasana Ramadan dan mau Lebaran ini, Sudah Pak. Pasti operasi sibuk. lagi. Operasi. Operasi. Operasi ketupat. Nah, jadi gimana, Bang? Mau bertanya sama beliau apa yang mau tanyain? Mohon izin, Jenderal. Ya. Tentunya saat ini kan kita sedang menghadapi, bukan menghadapi ya, di fase mudik ya, fase mudik. Asem. ya, Polri juga sedang fokus ke operasi ketupat, Jenderal. ya. Kami izin mungkin ada pencerahan dari Jenderal terkait bagaimana sih prediksi mudik di tahun ini. Kan dinamikanya selalu berubah, Jenderal, dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini kira-kira seperti apa dan Betul. prediksinya bagaimana, Jenderal? Mungkin bisa dijelaskan, Jenderal. Ya, jadi bisa dijelaskan bahwa untuk kegiatan mudik Lebaran tahun 2025 ini memang menjadi bahan pelaksanaan dari sinergitas dari seluruh stakeholder terkait dari mulai Kementerian Perhubungan, PU, kemudian kepolisian itu sendiri. Nah, sedangkan kepolisian dalam menangani mudik Lebaran tahun ini itu sudah menggelar namanya Operasi Ketupat. Nah, di Operasi Ketupat tahun 2025 ini ada 7 satgas. Dan 7 satgas sebagaimana Pak Kakor Lantas itu sebagai Kaops ya, Kepala Operasi Pusat. Kaopsnya Pak Kakor Lantas, kemudian Wakaopnya Kakor Sabara, dan ada 7 satgas, dari mulai satgas preventif, kemudian satgas Kamsel Tipca Lantas, Humas, Gakum, dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri sebagai Kasatgas Kamsel Tipca Lantas. Ya gitu. Waduh, menarik sekali. Ya, Jadi untuk kira-kira Satgas Kamsel Tipca Lantas sendiri itu seperti apa, Jenderal, terkait di operasi ini? Ya, tentunya sesuai dengan tagline dari Bapak Kapolri kan, Oh, tagline-nya bahwa ada, Jenderal? tagline-nya ada. Siap. Mudik aman, Mudik aman. keluarga nyaman. Oh, Keluarganya. Nah, itu tagline dari Pak Kapolri. Sehingga kita dari jauh-jauh hari sudah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan untuk menangani ini, dari mulai survei, kemudian rapat koordinasi, kemudian TFG, kemudian yang terakhir kemana ada gelar pasukan, dan kita mulai tanggal 21 ya. Jadi untuk kegiatan operasi ini tanggal 23 sampai tanggal 8. 23 Maret sampai 8 April itu terhadap 8 Polda. 8 Polda saja. 8 Polda dulu. Sisanya bagaimana, Jenderal? Untuk yang Polda lain itu dimulai operasinya dari tanggal 26 sampai tanggal 8. Gitu. Oh, berarti 8 Polda ini dapat Ekstra, apa namanya? ya? Ekstra ya, Ekstra, kerjanya. ekstra karena dari mulai Lampung, Jawa, dan Bali. Nah itu. Oh. Kenapa seperti itu? Karena di Lebaran tahun ini uniknya kan antara libur Lebaran Idul Fitri
dengan libur Nyepi kan Oh, iya. itu agak ada sedikit irisan ya, sehingga itu perlu tenaga ekstra untuk penanganannya begitu. Oh, gitu Jenderal. Otomatis untuk libur Lebaran pada saat sekarang ini nih terkait dengan dinamika ataupun kepadatan lalu lintasnya mungkin lebih tidak padat daripada sebelumnya ya Jenderal, karena yang sebelumnya kan cuma liburnya sedikit Jenderal. Ya. Sekarang liburnya panjang Jenderal, atau Ya. seperti apa Jenderal? Ya, jadi kita tahu sendiri bahwa untuk jumlah kendaraan se-Indonesia saat ini itu hampir mencapai 164 juta. Ya, sedangkan kapasitas jalan yang ada itu kan pertumbuhannya kan tidak sebanding dengan kapasitas jalan, ya kan. Kemudian untuk mudik Lebaran tentunya kita bagi menjadi 4 klaster, ya, yang kita amankan dari mulai klaster mudik. Jadi, Kemudian klaster mudik dan balik, itu baik itu di jalan tol maupun non tol. Kemudian di klaster pengamanan di daerah wisata, ya, wisata, dan pada saat kegiatan ibadah itu sendiri, baik itu ibadah Idul Fitri maupun ibadah yang Nyepi tadi. Nyepi, kan begitu. Dan dari 4 klaster itu ya kita pilah-pilah, akhirnya kita sinergi, kita rapat koordinasi. Oh, ini harusnya memang harus ada pembatasan apa namanya kendaraan angkutan barang sumbu 3 ke atas, maka dikeluarkanlah namanya SKB. SKB karena jenis kendaraan kan ada 5, dari mulai sepeda motor, kemudian mobil penumpang, barang, bus, dan angkutan lainnya, kan begitu. Yang melintasi dari 164 juta tadi, nah itu bisa kita kurangi dengan adanya pembatasan angkutan barang. Angkutan barang. Terus kemudian untuk yang lain itu dengan dari Kemenpan itu menggelar untuk liburnya agak diperpanjang, kan begitu, dari mulai tanggal 21, baik libur anak sekolah maupun libur sekolah. Itu harapannya orang yang mudik itu bisa terdistribusi dari mulai tanggal 21, 22 gitu. Jadi harapannya nanti tidak akan ada misalnya puncak mudik atau puncak balik gitu, nggak ada. Itu harapannya seperti itu. Siap. Namun jadi walaupun kita sudah rentangkan waktunya itu, tapi tetap kita mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan-kegiatan rekayasa lalu lintas. Kalau dari kepolisian kan rekayasa lalu lintas dengan pengalihan arus, dengan CB kontraflow, kemudian one way, kemudian juga ada delaying system apabila saat ini kan cuaca agak kurang bagus nih. Siap. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang langsung sporadis begitu. Berpengaruh ya juga. Berpengaruh ke misalnya dinamika ini ya. Misalnya di penyeberangan, kalau kondisi laut itu di penyeberangan itu kurang bagus, otomatis kapal tidak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nah, kalau kapal tidak bisa jalan, sedangkan para penumpang atau kendaraan itu sudah masuk, nah, itu perlu di delay, di delay sistem, sehingga kita memiliki buffer zone untuk supaya masyarakat itu menunggunya, dia tidak di tengah jalan, tapi di buffer zone, sehingga kebutuhan sehari-hari misalnya untuk makan, minum, ke toilet itu bisa tercukupi di situ. Dan aktivitas masyarakat di sekitar objek vital itu juga tidak terganggu gitu juga. Iya, betul. Misalnya di Pelabuhan Merak nih, terus kendaraan tidak bisa nyebrang. Kita sudah menyiapkan nih untuk delaying di 3 dermaga, kemudian di rest area di kilometer 68, 43, dan 13. Nanti masyarakat yang akan nyebrang itu kalau cuacanya kurang bagus, kita delay dulu Di buffer zone tadi. Iya. Nah, terus kata Jenderal terkait dengan makanan mereka, apakah seperti apa? Ada toko di sana atau ada dapur umum atau gimana Jenderal? Ya, di rest area itu, di rest area kan sudah ada pertokoan.
Sudah ada rumah makan, toilet dan sebagainya. Siap. Nah, di dalam situ juga sehingga tidak akan terjadi lagi beberapa waktu yang lalu, misalnya dia sampai macet stuck di jalannya, ya. Siap. Itu kejadian-kejadian seperti tahun lalu tentunya kita evaluasi terus sehingga bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Terus ini Jenderal, jadi kan seperti yang tadi disampaikan oleh Jenderal bahwa ternyata banyak sekali Korlantas Polri ini khususnya, ya Polri lah secara umum dalam operasi ketupat ini harus mengatur di sana, di sini dan dengan cara bertindak yang berbeda-beda. Kemudian dari Satgas di Korlantas sendiri ini Jenderal, bagaimana cara memonitor semuanya dan mengkoordinir semuanya? Kan luas sekali se-Indonesia dan itu saling bersambung. Khususnya Trans Jawa saja lah, nggak usah jauh-jauh, itu sudah sangat kompleks mungkin. Itu bagaimana Jenderal untuk monitoring dan mengkoordinir semuanya supaya bisa bersinergi Jenderal? Jadi pada intinya sebenarnya untuk tugas pokok Polri itu kan bukan hanya masalah lalu lintas ya. Untuk operasi ketupat ini, dia juga dari mulai kegiatan preemptifnya, preventif, penegakan hukum dan kegiatan yang lainnya. Di situ ada kejahatan-kejahatan yang perlu diamankan oleh kepolisian. Ya, misalnya orang mudik tentunya untuk rumah-rumah yang ditinggalkan itu harus dijaga, kan begitu? Siap. Jangan sampai dia kebakaran ataupun dicuri orang, kan begitu. Nah, kemudian di sepanjang perjalanan mudik itu dijaga oleh lalu lintas, baik itu dengan kegiatan patroli, kemudian rekayasa lalu lintas, kemudian juga misalnya kegiatan yang lain. Kemudian apabila terjadi hal-hal yang lain ya penegakan hukum, makanya tadi ada satgas preventif, satgas Kamsel Tita Lantas, satgas Humas, kemudian Gakum dan sebagainya. Nah, untuk lalu lintas sendiri ada semacam ruang kendali secara terpusat gitu ya mungkin atau jadi kita ada subsatgas, ada 3 subsatgas pengaturan, subsatgas patroli, dan subsatgas TAA, Traffic Accident Analysis. Jadi itu terkait dengan apabila karena jumlah kecelakaan cukup tinggi. Tahun lalu itu hampir agak lumayan. Jadi tapi dibanding tahun 2023 dibanding 2024 udah menurun. Jumlah kecelakaannya menurun, tapi menurun dari angka yang besar. Jadi harapannya tetap turun terus kan gitu. Ke tahun ini juga gitu. Di depan 2 hari ini sudah menurun hampir 8% dibanding hari yang sama di operasi yang tahun lalu kan gitu. Nah, oleh karena itu di Satgas Pengaturan itu kita ada pusat pengendali untuk posko operasi di Korlantas itu di NTMC. Kemudian sedangkan untuk posko pendali lapangan itu ada di kilometer 29, Command Center 29 itu. Oh, di jalan tol itu ya? Ya, di tol kilometer 29 tol Cikampek. Itu di dalamnya itu ada 18 aplikasi yang di situ. 18 aplikasi dari Jasa Marga, Perhubungan, Jasa Raharja, dari Korlantas itu sendiri itu masuk ke situ semua. Terintegrasi di data ya. Sehingga kita bisa melihat traffic counting yang ada yang akan melintas itu, traffic counting yang melintas, kemudian apabila ada kendala gangguan di MBZ atau di jalan tol itu bisa termonitor dengan CCTV yang ada, sehingga apabila ada gangguan dari operator yang ada di dalam command center itu akan menginformasikan kepada petugas lapangan untuk segera menindaklanjuti pencairannya supaya tidak terjadi kemacetan berkepanjangan. Itu salah satu contohnya. Kemudian dan petugas patrolinya yang bergerak itu termonitor dari Command Center 29. Ya. Kalau misalkan petugasnya berjauhan gitu Jenderal, kan kalau HT kan setahu saya radiusnya mungkin tertentu Jenderal. Ya. Kalau saat ini kira-kira bagaimana Jenderal untuk berkomunikasi? Kita menggunakan HT Hytera ya. Hytera itu dari seluruh Indonesia bisa Jenderal. Ya. Gitu. Berarti Korlantas sudah canggih itu sudah pakai Hytera sekarang gitu. Pakai Hytera. Luar biasa sekali. Jadi seluruh dirlantas dari mulai Bali, Lampung itu sudah terhubung semuanya. Oh, jadi semua dirlantas bisa berkomunikasi langsung dengan pusat kendali. Gitu. Oke. Iya. Gitu. Siap.
Iya Jenderal. Hmm. Terkait dengan TAA tadi Jenderal, Ya. yang kata Jenderal itu anggotanya itu standby di mana Jenderal? Kalau misalnya ada kejadian, kita tentu tidak berharap ada kejadian. Kalau misalnya ada kejadian, itu biar bisa cepat itu standby di satu tempat saja atau ada pos-pos tertentu Jenderal untuk yang TAA tadi Jenderal? Ya, tim TAA itu di masing-masing Polda sudah ada. Siap. Ya, di masing-masing Polda sudah ada, dan berdasarkan dari analisa black spot kita yang ada, itu kita tempatkan di titik-titik tertentu yang rawan laka, Siap. khususnya di jalur mudik, ya jalur mudik di tol maupun di arteri. Nanti dengan peralatan yang ada, traffic accident itu, kita akan melakukan olah TKP. Apabila terjadi kejadian, kita akan mendatangi TKP itu dengan quick response yang cepat, sehingga pelaksanaan olah TKP itu bisa lebih maksimal, kan gitu. Dari menolong korban dan sebagainya. Siap. Karena kita ada golden period ya. Golden period untuk penolongan korban itu maksimum itu 30 menit. 30 menit. Maksimum itu. maksimal ya. Paling lama. Jadi sekarang sudah di bawah untuk mendatangi TKP dan menolong korban itu sudah kurang dari 30 menit. Itu karena kalau sampai itu lebih, fatalitas korban itu bisa lebih fatal. Lebih fatal, ya. Itu harapannya. Kita untuk meminimalisir itu. Oh siap Jenderal. Jadi semuanya sudah tertata dengan rapi. Ya. Kita sudah dari Polri juga sudah mempersiapkan kalau misalnya angkanya pun tinggi, angka kendaraan tinggi, sudah ada buffer zone. Kalau misalnya ada kecelakaan, bisa quick respon dengan TAA tadi yang telah dititipkan di semua titik. Jenderal, kami ingin nanya nih Jenderal, bagaimana nih pengalaman Jenderal nih Ya. selama berdinas, terutama pada saat Lebaran Jenderal, ada nggak pengalaman unik Jenderal yang Jenderal alami selama berdinas Jenderal? Kalau unik sebenarnya ya seperti kejadian tahun 2015. 2015. Ya 2015 karena kita sarana prasarana kita masih Minim gitu ya. minim, Siap. kita hanya mengandalkan gambaran peta Google Map gitu ya, Google Map. Kalau merah segini itu berarti sekian kilo dan sebagainya. Nah, waktu itu di Cikatama, kemudian di Brexit sendiri, keluaran ya arus bangkitan yang dari Cikatama itu hampir sekitar 24 lajur, ya kan. Kemudian sampai di exit Brebes itu hanya 2 lajur. Nah, akhirnya terjadi bottleneck di situ kan Luar begitu. biasa itu. Dan itu waktu itu alatnya masih kurang kan begitu ya. Nah, kalau sekarang kita udah pasang traffic counting di kilometer 50 dan kita sudah ada gambaran di tol Jakarta Cikampek itu hanya ada 6 lajur, 2 lajur di atas, 4 lajur di bawah. Nanti di kilometer 46 pada saat turunan MBZ itu ya? MBZ, turunan MBZ itu kan menjadi 4 lajur 4 lagi. lajur Iya. kembali. Nah, kemudian di kilometer 70 sampai 110 itu menjadi 3 lajur. Oke. Dari 3 lajur, nanti di kilometer 110 lebih itu tinggal 2 lajur sampai di Kali Kangkung Jawa Tengah. Nah, begitu. Itu tentunya bottleneck itu harus dengan jumlah kendaraan yang keluar itu harus kita sebar dia. Kita harus sebar pemerataan berangkatnya. Kemudian kita himbau juga kalau bisa ya tidak bersamaan kan begitu. Karena memang mau nggak mau gimana kapasitas jalannya juga dengan jumlah kendaraannya Siap. beda. Oh, jadi potensi-potensi kemacetan ini sudah ternyata dipetakan sekali oleh Korlantas Polri. prediktif. Sudah Ya, diprediksi, sudah jadi prediksi. CB-nya pun mungkin sudah disiapkan juga saya. Ya, ya kan sesuai dengan ini moto kita presisi. Presisi. Kita harus prediktif, responsibilitas kan gitu. Siap. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira perkiraannya apa yang akan kita kerjakan. Siap. Dan itu semua tidak bisa cuma langsung oh udah jadi, enggak. Itu harus pakai proses. Kita analisis, kita perbaikan, kemudian kita latih sehingga menjadi kebiasaan. Begitu udah jadi kebiasaan, nah itu akan lebih baik lagi. Siap, benar Jenderal. Begitu sudah jadi kebiasaan, itu akan lebih baik lagi. Iya. Nah, Jenderal, pertanyaan terakhir nih Jenderal.
bagaimana dengan sosialisasi kepada masyarakat Jenderal? Kan misalnya harus terjadi ganjil genap, Ya. kan masyarakat harus tahunya dari mana ya info Tahunya itu dari mana Jenderal? Terus informasi itu. kemudian nanti ada one way, Ya. masyarakat juga harus tahunya dari mana Jenderal? Ya. Bisa disampaikan. Jadi untuk rekayasa lalu lintas yang kita persiapkan itu dari mulai kontraflow 1 lajur, kontraflow 2 lajur, kemudian one way itu pakai hitungan, bukan berdasarkan hasil terapi hasil oh ya one way misalnya, enggak, bukan begitu. Jadi tadi di traffic counting kilometer 50 apabila kepadatan per jamnya itu di atas 5.000 kendaraan per jam, 3 jam berturut-turut, baru kita lakukan kontraflow 1 lajur. Kalau di atas 6.000 baru kita lakukan kontraflow 2 lajur. Apabila di atas 8.000 ke atas, itu harus kita lakukan one way. Karena itu obatnya itu, nggak ada lagi yang lain. Itu sudah melalui proses Ada survei rumusnya. dan Iya dong, evaluasi ada dari dari rumusnya. hasil traffic counting itu. Nah, untuk itu kita sudah merencanakan untuk sosialisasi kapan akan kontraflow, kapan akan one way itu melalui media-media NTMC yang di Korlantas punya, kemudian TV Polri, ya salah satunya dari podcast ini juga mungkin, kemudian dari media-media baik itu lewat sosial media maupun media mainstream. Nah, itu kita sampaikan flyer-flyernya sehingga masyarakat bisa selalu monitor kapan one way, kapan kontraflow dan lain sebagainya. Itu. Wah, sangat masif juga untuk Iya. publikasinya ya. Oh iya harus. Iya, harus biar tahu lah. Biar dia nggak tergagap-gagap. Iya benar Jenderal. Ya. Berarti memang sudah sangat sistematis, Ya. sudah semua sudah Disiapkan bebas, sudah berdasarkan disiapkan. survei evaluasi sebelumnya Ya. juga. Ya nggak ujuk-ujuk, one way, ya kaget semua ya Jenderal. Iya nggak bisa. Siap Jenderal. Karena untuk pelaksanaan kontraflow aja kita butuh untuk mempersiapkan peralatan dan lain sebagainya, dari mulai traffic cone, kemudian kendaraan safety car-nya, kemudian papan pemberitahuannya, itu butuh waktu untuk itu pun kita latih tuh. Siap. Kita latih, jadi harus lebih cepat lagi dalam masang traffic cone misalnya gitu. Oh, untuk masang itu ada latihannya juga Jenderal. Oh iya, Oh iya. Karena itu efisiensi waktu ya Jenderal. iya itu kan masyarakat kita saat ini kan dalam berlalu lintas ini kan hanya berdasarkan kebiasaan ya, hanya berdasarkan kebiasaan. Padahal pengaturan orang berlalu lintas itu diatur oleh yang pertama adalah undang-undang, yang kedua oleh APIL, yang ketiga oleh MAKA, kemudian rambu, dan yang bundaran yang kelima, yang ketiga diatur oleh petugas dalam keadaan kontingensi. Itu yang mengatur orang berlalu lintas. Kan gitu. Nah, sama seperti di jalan tol itu kita bisa hitung. Jadi lebar di antara panjang marka jalan itu 5 meter, pasti 5 meter. Kemudian jarak yang kosongnya itu 8 meter. Kemudian baru 5 meter gitu. 5, 8, 5. Sehingga dari kecepatan aja itu bisa kita lihat. Misalnya kita nggak tahu kecepatan ini berapa kendaraan di situ. Seperti kemarin kejadian yang di Bandara Sudiatmo. Itu dari CCTV itu kita bisa lihat kecepatannya dia berapa. Oh iya. Sehingga pada saat dia melambung ke kanan, dia kaget karena terlalu nekuk, akhirnya dia banting lagi karena gaya sentrifugal dia terbalik kan gitu. Oh, jadi melihat dari markanya berapa meter sama waktu dia saat mau manuver itu ya Jenderal. Iya. Ya, lihat gak tergambar kecepatannya. Iya betul. Luar Jadi itu biasa. harus latih itu semuanya. Luar biasa. Sangat jelas, sangat rinci bila sampaikan Bang. Mungkin bisa kita closing statement Jenderal. Iya, Jenderal. Mungkin sebelum kita tutup podcast ini berkenan Oke. menyampaikan closing statement, pesan-pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pemudik atau seluruh anggota Polri yang bertugas di lapangan. Silakan Jenderal Lemon. Ya, terima kasih. Jadi untuk bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran pada tahun ini, pesan saya dari kepolisian yang pertama adalah betul-betul cek kesehatan, cek kesehatan badan, ya, cek kesehatan badan, tekanan darah, gula darah dan lain sebagainya. Kemudian betul-betul istirahat,
dan cek juga kendaraannya, kesehatan kendaraannya, jangan sampai nanti rem dan lain sebagainya dong. Dan apabila lelah, silakan istirahat di rest area terdekat yang ada. Apabila di rest area itu penuh, bisa keluar di rest area atau keluar dulu dari jalan tol yang bagi menggunakan jalan tol. Karena untuk tarif tol itu antara keluar dengan lanjut itu sama. Jadi tidak ada pembedaan. Makanya dari BUJT itu ada kebijakan diskon tarif tol. Itu harapannya biar masyarakat bisa lebih rentang dia. Itu kemudian juga antisipasi cuaca karena monitor terus dari media-media Polri, media mainstream tentang situasi perkembangan yang ada di daerah-daerah tertentu. Mudah-mudahan dengan apabila saat kita menggelar 1.700 pos PAM dan pos pelayanan kepolisian. Jadi silakan istirahat di pos pengamanan maupun di pos pelayanan dan pos terpadu yang ada. Ini berkat sinergitas kita dari seluruh stakeholder terkait. Mudah-mudahan mudik ini bisa aman, kemudian keluarga juga nyaman, kan gitu. Dan yang penting selamatan gitu ya. Amin. Baik, itu mungkin pesan dari kami untuk Luar biasa. seluruh petugas. Siap. Terima kasih Jenderal Ya. atas waktunya Jenderal dan penjelasan ketersediaan. yang sangat-sangat luar biasa Jenderal. Saya yakin masyarakat juga paham dengan hal ini. Semoga libur ataupun Lebaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, baik itu mudiknya maupun baliknya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.